Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini mengunjungi langsung daerah Sumatera Barat, bahkan bermalam untuk meninjau dan mengawasi bagaimana penanganan dampak bencana banjir bandang dan juga longsor di sana, termasuk memastikan proses distribusi bantuan berlangsung baik dan juga tepat sasaran. Pertanyaan berikutnya, dari mana dulu kemudian akan dimulai penanganan dampak bencana? Apakah infrastruktur ataupun juga penanganan sosial masyarakat di daerah-daerah terdampak bencana, tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga di Sumatera Utara dan juga Aceh. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada tenaga ahli utama KSP, ada respiratori Sadam Al-Jihad. Selamat malam Bang Sadam, apa kabar? Selamat malam Mbak. Sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung bersama kita ada pengamat sosial dari Universitas Indonesia Mbak Devi Rahmawati. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam Mbak. Sehat juga ya Mbak ya? Insya Allah. Oke, dan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Wakil Bupati Aceh Tamiang, Bapak Ismail. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, kita mungkin ingin tahu dulu bagaimana kemudian kondisi terkini di lapangan dari yang terdampak bencana khususnya di Aceh Tamiang. Pak Ismail ini beberapa kali selalu menjadi sorotan bagaimana kondisi di Aceh Tamiang saat ini Pak Ismail. Alhamdulillah sampai sore hari ini semua daerah sudah bisa kita jangkau dan semua desa-desa sudah bisa kita jangkau, bahkan sudah bisa kita antar bantuan langsung ke desa tersebut. Tidak ada desa yang terisolir, semua desa sudah tercover dan sudah bisa dilalui, meskipun ada 3 atau 4 desa yang kita harus menggunakan jalur sungai, yaitu dengan menggunakan bot ataupun sampan daerah kami di sini. Begitu Ibu. Oke, artinya hampir semua desa sudah bisa terjangkau, tidak ada lagi yang terisolir. Bagaimana proses distribusi bantuan juga Pak? Apakah juga masih ada logistik yang diperlukan atau hal-hal tertentu yang menjadi perhatian? Untuk bantuan, alhamdulillah banyak donatur, relawan yang telah membantu masyarakat kami. Untuk makanan, mungkin sampai ini hari masyarakat kita tidak ada yang kelaparan karena tidak makan. Kemudian yang kita perlukan sekarang adalah tempat itu Ibu, semacam kelambu, selimut, dan pakaian seperti itu. Nah, karena di saat banjir, peralatan masyarakat itu, isi rumah, semua habis dibawa banjir dan terendam lumpur. Oke, sudah sempat disampaikan dan dikoordinasikan Pak Bupati dengan pihak-pihak lain untuk bisa membantu mengakomodir kekurangan logistik atau bantuan yang dibutuhkan? Sudah Ibu, sudah. Alhamdulillah kita komunikasi dengan baik sama BNPB, sama Kementerian Sosial, bahkan Bapak Presiden langsung sudah turun, Bapak Kapolri, hampir semua kementerian dan para menterinya sudah turun ke Tamiang. Alhamdulillah kita sama-sama berkomitmen, juga Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Sesnek, Pak Seskap, telah berkomitmen untuk sama-sama kita membenahi Tamiang kembali. Oke, baik Pak Bupati. Bang Sadam, sudah hampir 3 pekan ya, artinya dari peristiwa bencana banjir bandang dan juga longsor. Kabar baik kita dengar dari Aceh Tamiang, sekaligus juga Presiden Prabowo Subianto hadir langsung. Kali ini berkunjung ke Sumatera Barat. Apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden lewat kehadirannya langsung? Yang pertama adalah Leiden is Lisden. Bagaimana pemimpin itu adalah menderita. Jadi artinya Pak Presiden ini mau hadir langsung untuk kita bersama-sama memastikan bahwa masyarakat itu aman, dilindungi. Nah, ini yang kemudian hari ini ada pengawasan melekat yang saya sampaikan bahwa Pak Presiden harus hadir di Sumatera Barat dan menginap.
Nah, sekarang menginap. Begitu juga Pak Wapres itu sudah hadir juga di Aceh, di Gayo Luas, dan ada 3 titik yang kemudian Pak Presiden datangi, ya. Dan yang pertama adalah Agam, Kabupaten Agam, kemudian Padang Pariaman, dan juga Tanah Datar. Nah, di Tanah Datar itu ada namanya Jalan Lembah Anai. Nah, Jalan Lembah Anai ini menghubungkan antara Padang, Bukit Tinggi, dan juga Pekanbaru. Untuk apa? Untuk arus logistik yang kemudian bisa masuk. Kita tercatat per hari ini saja itu ada 35,38 ton logistik yang didistribusikan untuk kebutuhan dasar kepengungsian. Yang kedua, terkait dengan Huntara. Nah, Pak Presiden juga mengingatkan ketika di Kabupaten Agam harus 1 bulan Huntara selesai. Nah, di Kabupaten Agam ada 133 Huntara yang sedang akan diproses dengan cepat untuk kemudian 1 bulan selesai. Begitu juga di Padang. Di Padang itu ada 500 Huntara. Nah, itu 2 bulan. Kemudian ada di Tanah Datar itu ada 288 Huntara, itu 1,5 bulan. Pesisir Selatan ada 77 Huntara, itu 1 bulan. Nah, inilah yang kemudian dilihat total dari di Sumatera Barat saja itu 1093 Huntara. Nah, kenapa ini menjadi hal yang urgent? Karena memang nggak mungkin selamanya tinggal di tenda-tenda pengungsian. Nah, tenda-tenda pengungsian sudah didistribusikan, makanan dapur umum sudah didistribusikan, SPPG, MBG sudah dialihkan menjadi makanan sehari-hari yang dimakan oleh bentuk prioritas, sebagai bentuk prioritas. Hampir 500.000 makanan yang kemudian didistribusikan. Nah, yang selanjutnya lagi ketika kita melihat anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah di Sumatera Barat saja itu ada 260.000 anak sekolah yang memang harus ada sekolah darurat. Nah, ada 25.000 guru-guru yang memang kemudian, ini bagaimana sekolah daruratnya. Makanya Mendikdasmen itu fokus juga untuk kemudian Pak Presiden bersama kementerian lembaga terkait ini untuk anak-anak juga. Paling tidak sampai situ dulu datanya, yang pasti Presiden sudah punya lengkap, komprehensif untuk mengetahui apa saja yang kemudian harus dilakukan sebagai bentuk penanganan. Mbak Devi turun langsung juga ke lokasi, informasinya bahkan baru saja mendarat dari Aceh, mungkin juga sempat memantau wilayah dari Pak Ismail di Kabupaten Aceh Tamiang. Apa kira-kira Mbak Devi yang bisa kemudian diinformasikan dan perlu diketahui juga oleh masyarakat Indonesia? Ya, pertama lagi-lagi bencana selalu menguji bangsa ini. Tapi alhamdulillah masyarakat kita selalu membuktikan bahwa DNA sosial kita gotong royong itu yang selalu menjadi jalan keluar kita melewati berbagai ujian yang ada. Yang menarik adalah bagaimana ketika Presiden hadir, tentu ini sangat indah karena artinya mengorkestrasi seluruh kekuatan nasional, komando dan sebagainya menjadi sangat terstruktur dan baik. Nah, yang juga menurut saya kuat adalah ketika teman-teman masyarakat yang memang memiliki pengetahuan lokal dan data yang sangat kuat, seperti ada di Aceh itu namanya Tilikan, lalu juga muncul komunitas relawan Aceh Tangguh, ada Siap Bergerak dan sebagainya, yang kemudian berkolaborasi dengan negara, dengan kepolisian misalnya, sehingga dengan data yang selalu real time itu membantu tadi rasa cinta semua masyarakat yang bantuan tidak berhenti hadir, ini harus kemana? Nah, ini yang sekarang menurut saya semakin baik bahwa kita sadar bahwa setiap bencana yang datang itu yang pertama harus menjadi kompas kita adalah data. Di mana, siapa, kapan dan sebagainya. Sehingga tidak ada yang mubazir misalnya. Nah, ini menjadi satu bentuk manajemen bencana baru menurut saya yang saya lihat sendiri ini terus-menerus menjadi satu model yang saya yakin kalau ada yang bilang Indonesia supermarket bencana, insya Allah berbagai tantangan ke depan yang berpotensi hadir, kita akan tetap bisa melewatinya dengan baik, dengan belajar dari gangguan atau bencana di Sumatera ini. Oke, baik. Pak Ismail, kembali mungkin kita ingin melihat juga bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Aceh Tamiang. Sejauh ini bagaimana kemudian pola manajemen bencana tadi yang disampaikan oleh Mbak Devi coba dilaksanakan oleh kepala daerah untuk terus mengupdate data ataupun informasi sehingga bisa ditangkap bahkan sampai tingkat tertinggi Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan bagaimana upaya penanganan yang tepat. Terima kasih Mbak Ana.
Kami di pemerintahan saat ini lagi membuat pendataan rumah warga yang hanyut, yang rusak, kemudian sektor perekonomian masyarakat, semacam pertanian, perikanan, itu lagi kami buat data semua, Mbak Ane. Terus saat ini kami telah lagi berupaya untuk menyiapkan lahan untuk membuat hunian sementara. Alhamdulillah sudah beberapa titik sudah kita siapkan lahan untuk membuat hunian sementara. Dan terus juga saat ini kami lagi mengupayakan bagaimana caranya perekonomian masyarakat itu hidup kembali. Artinya yang biasa berdagang, berjualan, buka toko, buka kios, buka warung kopi bisa beroperasi kembali. Di samping masyarakat kita di saat membeli ataupun mencari kebutuhan ada tempat mereka membeli, dan juga ada warung-warung kopi agar masyarakat kita tidak terlalu merasa jenuh di pengungsian. Itu gitu Mbak Ana. Oke, baik Mbak Devi, mungkin bisa langsung merespon apa yang menjadi mungkin perhatian, kekhawatiran juga dari Pak Ismail di sana. Yang menjadi prioritas dulu Mbak, kalau tadi datanya sudah lengkap, infrastruktur kah atau justru menghidupkan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat kembali seperti yang disampaikan Nah ini menarik Pak kalau Ismail. pertanyaan seperti itu sebenarnya itu berangkat dari selama ini mungkin kita terbiasa bekerja sektoral. Padahal hari ini yang terjadi adalah semua orang guyup, semua orang keroyokan dalam rangka apa? Artinya gini, ini bukan masalah infrastruktur atau sosial dulu. Namun adalah data lapangan akan menyatukan keduanya. Maksudnya apa? Satu, infrastruktur bisa jadi dipulihkan terlebih dahulu ketika infrastruktur itu berkaitan dengan keselamatan jiwa. Misalnya, jadi ketika infrastruktur jembatan itu wajib dibuka, bukan apa-apa karena ada orang-orang di sana yang bisa jadi nggak makan-makan, oleh karenanya harus itu duluan. Tapi pemulihan sosial termasuk dukungan psikologis, lalu penguatan komunitas dan sebagainya, itu juga harus berjalan paralel. Artinya tidak menunggu kemudian infrastrukturnya megah, bagus dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian penting, kenapa pelibatan teman-teman dari mulai pencinta gunung lah segala macam dan sebagainya untuk menjadi tim perintis misalnya membuka, atau bahkan yang menarik adalah komunikasi itu menjadi satu hal yang utama. Sebagai contoh Mbak, ada daerah yang dia tidak terkena bencana, namun karena dia terisolasi, begitu ada ini kami mendapatkan kisah dari teman-teman relawan juga, bagaimana ketika itu dibuka, hal pertama dan mereka dapat bantuan komunikasi, mereka baru tahu ternyata daerah lain ada bencana yang menyebabkan mereka juga nggak bisa dapat beras, nggak bisa dapat telur dan sebagainya. Artinya sekali lagi ini bukan persoalan mana yang lebih penting, mana yang lebih serius, tapi tentu saja ada asesmennya. Inilah kenapa kami di DRRC-UI juga turun dalam konteks itu. Yang paling penting sekarang adalah karena sudah 3 minggu, bagaimana agar tidak terjadi gelombang bencana kedua, yaitu apa? Kondisi kejadian luar biasa karena penyakit dan sebagainya. Ini juga menjadi concern berikutnya karena penelitian dunia menunjukkan biasanya setelah sekian lama orang sudah, mohon maaf, kadang-kadang sudah merasa semua baik-baik saja, terlupakan. Padahal masa-masa kritis perlu terus kita kawal. Oke, baik, menarik ini, mungkin nanti bisa dijawab dari KSP bagaimana kemudian mengantisipasi supaya tidak terjadi gelombang bencana kedua itu tadi ya. Dijawabnya nanti ya Bang Sadam, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa.